Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terus terang subuh ini rasanya saya seperti dai cilik yang sedang dinilai oleh para ulama. Rasanya induk ulama-ulama ar-rasikhuna fil ilmi, yang tiang yang kokoh, yang menyebabkan bumi DKI Jakarta, bumi Indonesia tidak bergoncang karena ada mereka-mereka. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur mereka dan kita mendapatkan keberkahan insyaallah. Kalaulah bukan karena sudah ditetapkan panitia untuk menyampaikan tausiah, mungkin saya sudah mau pulang saja. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka terputuslah wahyu, tidak ada lagi. Khatib setiap hari Jumat pasti menyampaikan pesan itu, la nabiyya ba'dah. Dalam ungkapan lain, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tapi kemudian ilham terus mengalir. Wahyu putus tapi ilham tetap ada. Itulah yang dikirimkan Allah kepada mereka, al-ulama warasatul anbiya. Maka siapa yang meninggalkan ini, maka habislah, tidak ada lagi pegangan dalam hidup. Oh, kami hanya berpegang pada hadis riwayat Malik bin Anas dan yang ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, Pak Ustaz. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua perkara saja. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau pakai pendapat-pendapat ulama. Cukup kembali ar-ruju' ilal Quran was sunnah, kembali ke Quran dan sunnah, tidak perlu pakai pendapat ulama. Kalimatul haq urida bihil batil, kalimatnya benar tapi maksudnya batil, karena tidak mungkin kembali kepada Al-Quran tanpa melalui pendapat ulama. Orang yang berteriak mari kembali ke Quran, mari kembali ke sunnah, maka ternyata ketika membaca Quran tetap juga membuka terjemah Departemen Agama, dan terjemah itu diterjemahkan oleh para ulama. Maka kalimat yang benar adalah kembali ke Quran melalui pemahaman para ulama. Ada seseorang memakai cincin emas, sholat subuh ke masjid. Ketika dikatakan kepadanya, kenapa kamu pakai cincin emas? Cincin emas ini haram. Mari kembali ke Quran. Ini ayatnya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai orang beriman, kalau kamu mau ke masjid, pakailah perhiasan. Dan ini yang sedang saya amalkan, pakai cincin emas. Padahal ayat itu kronologisnya, ketika dulu mereka orang kafir Quraisy Makkah tawaf di samping Ka'bah dalam keadaan uryanun taliq, mohon maaf, uryan telanjang, taliq tidak memakai kain walau sehelai benang pun. Turunlah ayat khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau tawaf ke Masjidil Haram di samping Ka'bah, pakailah pakaian. Ternyata tidak bisa membaca Al-Quran hanya dengan melihat terjemahnya, baca sendiri,
fahami sendiri, amalkan sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Oleh sebab itu nikmat terbesar bukan gedung-gedung yang mewah. Nikmat terbesar bukanlah bangunan yang kokoh. Karena kalau bangunan kokoh itu nikmat, tidak ada bangunan yang lebih kokoh daripada piramid yang dibangun Fir'aun. Tapi nikmat terbesar adalah ketika Allah masih menyisakan pewarisnya, yaitu para ulama. Maka niat Abdul Somad datang subuh ini mengambil barakah daripada duduk bermajlis bersama para ulama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai para ulama. Ketika meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajlasahu fi majlisihi. Sayyidina Umar bin Khattab mendudukkan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas di majlisnya. Padahal kita semua tahu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur Sayyidina Abdullah bin Abbas 15 tahun. 15 tahun sekarang kelas 3 SMP. Masih sibuk main gadget. Tapi saat itu Abdullah bin Abbas sudah duduk di majlis Umar ibn al-Khattab. Kenapa? Karena doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya dan fahamkan dia takwil Al-Quran sefaham-fahamnya, sampai dia bergelar hibrul ummah, tintanya umat ini. Dia adalah Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Betul kata ungkapan al-alimu kabirun, orang yang alim itu besar walaupun dia kecil. Itu ada pada diri Abdullah ibnu Abbas. Oleh sebab itu maka kita yang hari ini masih diberikan Allah ada para ulama, kita istifadah mengambil sanad hadis daripada mereka, mengambil ijazah kitab-kitab mazhab Syafi'i kepada mereka. Kami ketika didefinisikan oleh guru-guru, man huwal azhari, siapa itu azhari? Apakah alumni Al-Azhar itu yang bertitel LC? Apakah alumni Al-Azhar itu yang lama di Kairo? Bukan. Al-Azhari adalah Asy'ariyul Aqidah, bermazhab Asy'ari dalam bidang aqidah. At-tamadhhub bi ahadil madzahibil arba'ah, dalam bidang fikih bermazhab dari salah satu mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Dan dalam bidang tazkiyatun nafs, tasawuf, pensucian jiwa, mengikut pendapat Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Inilah yang dirumuskan sama seperti di tempat kita, yang dirumuskan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah di kota kita, di negeri kita masih dikaji akidah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrat iradat, ilmu hayat, sama basar kalam. Dalam bidang fikih masih dikaji fikih mazhab Syafi'i, kitab I'anatul Talibin masih dibaca, kitab Rawdatul Talibin masih dikaji, kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, kitab-kitab fikih Syafi'i masih ada di kepala para habaib dan ulama. Sedangkan dalam bidang pensucian jiwa masih dikaji kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kitab I'anatul Talib, kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin di Abi Hamid Al-Ghazali, Qul Al-Qulub, kitab Abu Talib Al-Makki. Karena Islam ini tidak keluar dari 3. Yang pertama akidah tentang Allah, tentang wahyu, tentang malaikat, tentang surga dan neraka. Dan itu dijelaskan oleh spesialis khusus Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Sedangkan dalam bidang fikih ada yang takhasus spesialis dalam bidang itu, dialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sedangkan dalam masalah membersihkan hati dari riya, bersihkan hati dari ujub, bersihkan hati dari sum'ah, membersihkan hati dari takbur, membersihkan dari hasad, maka disusun yang paling sistematis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali.
Tapi kemudian logika ini dibalik sedemikian rupa sehingga orang yang awam terkecoh. Kamu pakai mazhab apa? Pakai mazhab Syafi'i. Lalu kalau kamu pakai mazhab Syafi'i, lalu para sahabat dulu sholatnya pakai mazhab apa? Iya juga ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, masa mereka pakai mazhab? Imam Syafi'i kan datang belakangan. Nah, itu menunjukkan kamu salah selama ini. Mestinya jangan pakai mazhab Syafi'i. Lalu yang benar, langsung ke Quran dan Sunnah. Ini kalimat benar. Tapi pemahaman kita tetaplah mengikut para salafus saleh. Atau yang lebih fatal lagi, saya hanya mau ikut Imam Bukhari dalam bidang hadis, tapi tidak mau bermazhab kepada mazhab yang empat. Langsung ambil dari Sahih Bukhari. Dia lupa bahwa Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. Dan Imam Bukhari itu mengambil hadis dari gurunya bernama Imam Ahmad bin Hanbal tahun 241 Hijrah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal itu berguru kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Jadi kalau ada orang berkata saya memakai hadis Sahih Bukhari, tidak mau bermazhab, sama artinya dengan saya mau ambil muridnya tapi tidak gurunya. Karena Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari mengambil hadis dari Imam Syafi'i, tapi tidak secara langsung, melalui muridnya dari Baghdad bernama Imam Ahmad bin Hanbal yang disebut dengan Imam Hambali. Betul, Imam Ahmad bin Hanbal yang menulis kitab hadis terbesar bernama kitab Musnad Ahmad yang isinya lebih dari 40.000 hadis itu. Hafal hadis, bergelar Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Tapi dia sendiri mengaku sebelum Syafi'i datang ke Baghdad, kami tidak tahu mana hadis am, mana hadis khas, mana taqyidul mutlak, mana am, mana khas, mana yang umum, mana yang khusus. Sampai akhirnya datang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyusun satu perangkat software untuk memahami Quran dan hadis, bagaimana mengistimbat hukum, bagaimana menggunakannya mencari dalil yang disebut dengan ilmu usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i memanggil muridnya bernama Rabi' Al-Muradi. Rabi', ta'al. Imam Rabi', mari kemari. Tulis. Imam Rabi' pun menulis risalah yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i setebal 300 halaman dalam satu majelis, tanpa Google, tanpa copy paste. Hari ini kitab itu menjadi rujukan oleh para mahasiswa pasca sarjana di Universitas Al-Azhar. Kitab Ar-Risalah yang ditulis langsung oleh Rabi' Al-Muradi dari gurunya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka induk dari segala kitab usul fiqh yang dikaji orang zaman sekarang barulah dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa, lalu disederhanakan oleh ulama modern semisal Dr. Abdul Karim Zaidan dalam Al-Wajiz fi Usul Fiqh, diterjemahkan oleh para ulama, dosen-dosen UIN. Kitab usul fikih sederhana, mudah dipahami oleh mahasiswa. Maka pahamlah orang bahwa pengambilan dasar hukum dalam Islam, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf, bukan hanya sekedar membaca lalu mereka-reka, menebak-nebak lalu menetapkan suatu hukum. Lagi-lagi mereka belajar kepada para ulama. Setelah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i khatam kepada ulama-ulama Makkah, di antaranya Imam Sufyan ibnu Uyainah, lalu kemudian beliau pergi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah.
menemui gubernur Madinah. Kata Imam Syafi'i, wahai gubernur Madinah, tolong bawa aku ke rumah Imam Malik bin Anas, karena aku ingin belajar hadis kepada Malik bin Anas. Apa jawab gubernur Madinah? Hai Syafi'i, andai kau minta aku memindahkan bukit Uhud, maka lebih ringan daripada menghadap kepada Malik bin Anas. Begitulah aura, begitulah karisma, begitulah kemuliaan ulama pada saat itu. Lebih ringan memindahkan bukit Uhud daripada menghadap wajah haibah kewibawaan Imam Malik bin Anas. Kenapa demikian? Karena Malik bin Anas tidak pernah membawa proposal. Melihat wajahnya teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat wajahnya teringat hadis-hadis Rasulullah. Dialah Malik bin Anas yang duduk dalam satu majlis, merah wajahnya, tapi kajian hadis tetap dia lanjutkan, dia teruskan. Selesai pengajian ditutup, dia pun pingsan. Setelah tersadar, orang bertanya, hai Malik bin Anas, mengapa engkau tadi pingsan dalam kajianmu? Aku disengat kala jengking lebih dari sekian belas kali. Mengapa engkau tidak menghentikan kajianmu? Aku malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan kajian hanya karena sengatan kala jengking. Tapi jangan gara-gara ini nanti lalu ada yang ngetes. Kalau gitu Ustaz Somad kita tes juga, jangan. Saya hanya pandai menyampaikannya saja. Mudah-mudahan dijauhkan Allah dari sengatan kala jengking. Kemuliaan, kehormatan itu datang bukan karena pakaian yang dibuat-buat, bukan karena ketundukan kepada makhluk, tapi karena ta'alluq, kedekatan hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah doa Adam diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa Adam diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tapi dalam hadis ada tambahan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepada engkau, ampunkan dosaku berkat kemuliaan Muhammad. Itu doa Adam kepada Allah. Orang yang mendengar ini Ustaz Abdul Somad nampaknya error di depan para ulama. Masa Nabi Adam mohon kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad? Memangnya urutan Nabi Muhammad dulu baru Adam? Kan Adam dulu baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya kepada Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu pada siapa yang tidak tahu. Allah bertanya, ya Adam, kenapa kau sebut nama Muhammad? Apakah engkau tahu dia siapa? Kata Adam, aku tidak tahu siapa dia. Tapi ketika engkau ciptakan aku, lamma khalaqtani, ketika ciptakan aku, fanafakhta fihi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama bersanding dengan namamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu dia siapa, makhluk apa, tapi aku yakin kedudukannya pasti mulia, karena kalau tidak mungkin namanya bersanding dengan namamu ya Allah. Maka aku memohon kepada engkau, bertawassul dengan namanya, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad antaghfirali. Aku memohon kepada engkau berkat kemuliaan Muhammad, ampunkan silap, salah dan dosaku. Sebelum dia wujud, bertawassul kepadanya. Sebelum dia ada di alam nyata, bertawassul menyebut namanya. Maka apalagi setelah dia pernah ada, lalu kemudian dicabut Allah nyawanya dan dipindahkan ke alam barzakh, maka bertawassul kepadanya tak pernah putus sampai hari kiamat. Itulah mengapa dalam kunut subuh tadi pun tetap bertawassul menyebut namanya. Selama ini menyebut namanya di awal, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam. Tapi dalam kunut namanya tidak disebut di awal, disebut di akhir. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'zu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tidak sampai doa kalau tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Malik bin Anas karena dia menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan hibah wibawa Malik bin Anas karena dia menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau jaga sunnah nabiku, kau dekatkan dirimu dengan nabiku, maka kumuliakan engkau wahai Malik bin Anas. Sampai-sampai gubernur Madinah pun tidak sanggup menghadap engkau. Tapi karena ini permintaan dari seorang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, maka gubernur Madinah mau menemani Imam Syafi'i menghadap rumah Malik bin Anas. Sampai ke rumah Imam Malik, assalamualaikum, waalaikumsalam, temukan kami dengan Malik. Maka pembantu Malik pun masuk ke dalam rumah. Wahai Imam Malik, ya, itu ada tamu di luar. Siapa namanya? Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dari Makkah, ingin berjumpa. Kata Imam Malik bin Anas, sampaikan kepada dia, baca dulu kitabku Muwatta. Nanti kalau dia sudah baca, maka baru dia belajar, supaya omonganku faham dan nyambung dengan kaji yang akan kujelaskan. Lalu pembantu itu keluar. Itulah kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Watta'tu kitabi hadza ala 70 min fuqaha'il Madinah. Aku bacakan kitabku ini kepada 70 ulama faqih ahli Madinah. Kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'a. Semuanya setuju bahwa kitab ini kitab sahih, maka aku namakan kitab ini Muwatta, kitab yang disetujui oleh para ulama. Begitu mereka dulu menulis kitab, dibacakan. Aradtu, aku presentasikan kitabi hadza, kitabku ini ala 70 min fuqaha'il Madinah. Kubacakan kitabku ini kepada 70 ahli fikih Madinah. Semuanya menyetujui isinya. Barulah aku namakan dia kitab Muwatta, disetujui oleh para ulama. Suruh tamu itu membaca kitab ini. Kalau dia sudah baca, baru dia belajar kepada aku. Maka pembantu Imam Malik pun keluar. Hai Syafi'i, datang sekali lagi setelah baca Muwatta. Apa kata Imam Syafi'i? Sampaikan kepada Malik, Muwatta itu sudah di sini semuanya. Begitulah mereka para ulama menemui. Hari ini datang anak-anak umat Islam, bukan mau mengambil barokah, bukan mau belajar kitab, hanya mau selfie saja. Keberkahan sudah jauh. Tapi ada anak-anak yang masih mau mengambil gambar dengan ulama pun sudah alhamdulillah. Di tengah masyarakat yang memperolok-olok, mengejek-ejek, mengkriminalisasi ulama, masih ada anak ulama, masih ada anak muda yang mau dekat dengan ulama. Alhamdulillah. Tapi kalau mau dibandingkan dengan zaman Imam Syafi'i, jauh. Tapi memanglah zaman semakin hari semakin berubah. Suatu ketika datanglah orang bertanya kepada seorang ulama, hai ulama, apakah dunia ini makin baik atau makin buruk? Kata ulama, aku tidak bisa menjawab. Kalau kalian mau bertanya, bertanyalah kepada seekor burung gagak. Burung gagaklah yang umurnya paling panjang, karena dia sudah mengalami 3 musim silih berganti. Maka ditanyakanlah kepada burung gagak, hai burung gagak, apakah dunia ini makin baik atau makin buruk? Kata burung gagak, aku pun tidak tahu, tapi aku hanya bisa bercerita tentang pengalaman hidupku. Aku pernah mengalami musim dingin yang amat sangat hebat. Ketika itulah musim dingin pertama yang kulalui. Ketika itu aku pergi ke atap masjid. Aku lihat di hadapan mereka orang-orang berjubah putih dan rambutnya putih di sop pertama. Lalu kemudian di sop kedua orang berjenggot hitam. Dan kemudian di sop yang ketiga orang yang tidak ada tanda-tanda keulamaan sama sekali. Pada saat mereka dipimpin oleh para ulama, mereka melihat aku dalam keadaan kedinginan, maka mereka memotongkan daging-daging. Mereka memberikan aku makanan. Akhirnya badanku pun hangat.
Pada kemudian musim dingin yang kedua, aku mengalami kedinginan lagi. Aku lihat saat itu orang yang berjanggut hitam berada di barisan ke depan. Mereka pun melakukan perbuatan yang sama. Mereka potongkan daging, maka aku pun kembali makan dan tubuhku menjadi hangat. Pada saat musim dingin yang ketiga, pada saat itu anak-anak muda maju ke depan dan para ulama sudah tidak kelihatan. Mereka tidak memotongkan daging, mereka pun melempari aku. Kira-kira begitulah keadaan dunia. Pada saat ulama dipimpin, ulama memimpin, pemimpin dekat dengan ulama, maka pada saat itu burung gagak pun terselamatkan. Dia tetap diberikan makanan yang hangat. Tapi pada saat ulama dikesampingkan, anak-anak muda yang jauh dari ulama memimpin dunia, mereka bukan memberikan aku daging, tapi justru mengejar aku. Dagingku pun ingin mereka santap juga. Begitulah keadaan dunia. Maka Imam Syafi'i berhadapan dengan Imam Malik bin Anas, khatam kajinya dengan Malik bin Anas. Apa kata Malik? Hai Syafi'i, ini ada beberapa keping uang emas. Pergilah engkau ke Yaman, cari ulama yang lebih hebat daripada aku. Begitu ulama di zaman Syafi'i. Hari ini apa kata orang yang mengaku ulama? Kamu sampai mati belajar dengan aku, karena tidak ada yang lebih alim lagi kecuali aku di atas dunia ini. Bagaimana dengan Ustadz Anu? Itu hanya kulit-kulit buku saja. Adapun yang ingin belajar, belajarlah kepada aku. Selain daripada aku perlaku bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Betapa ilmu sudah dikebiri, ilmu sudah dibatasi, ilmu sudah dipotong hanya pada bagian-bagian kecil saja. Itulah yang membuat ulama dulu menjadi banyak pengetahuan, karena belajar kepada Sufyan ibn Uyainah, belajar kepada Imam Malik bin Anas, khatam kaji dengan Malik, belajar pula ke Yaman, khatam kaji di Yaman, belajar ke Kufah. Di Kufah Imam Syafi'i belajar kepada murid-murid Imam Hanafi yang dikenal dengan Imam Nu'man bin Thabit. Beliau tidak sempat berjumpa dengan Imam Hanafi, karena ketika Imam Syafi'i lahir tahun 150 di Gaza, Palestina, Imam Hanafi meninggal di Kufah tepat di tahun yang sama, tahun 150. Ingatlah tahun 150. Dengan mengingat tahun 150, kita sudah mengenang dua ulama. 150 wafatnya Imam Hanafi di Kufah, 150 lahirnya Imam Syafi'i di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan rakyat Palestina yang sedang dijajah Israel. 150 seolah-olah tongkat estafet beralih dari Imam Hanafi dilanjutkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Selesai itu, lalu kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i melanjutkan perjalanan menuju kota Fustat yang kemudian populer dengan nama Al-Qahirah. Tulisannya Al-Qahirah, tapi karena orang barat sulit menyebut huruf qaf, maka ditulis Kairo. Kemana? Ana adhabu ilal Qahirah. Mereka susah menyebut huruf qaf karena banyak lemak babi di lehernya. Mereka kemana? Kairo. Welcome to Kairo. Lalu kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sampai ke Mesir tahun 200. 4 tahun di sana belajar lagi, tidak pernah mengenal lelah. Umur 50 tahun masih belajar. Apa yang dia cari di Kairo? Apa yang dia cari di Fustat? Kenapa tidak cukup dengan Makkah dan Madinah? Bukankah tempatnya ilmu Makkah dan Madinah? Orang lupa bahwa hadis itu mampir di kepala manusia. Maka ketika ulama pindah, hadis itu ikut berpindah di kepala mereka. Di sana ada ulama besar bernama Imam Laits ibnu Sa'ad. Ada sebuah ungkapan, wa kana al-Laitsu afqah min Malik. Imam Laits bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik. Kalau memang Imam Laits lebih faqih, kenapa tidak ada mazhab Laits? Yang ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. 4 mazhab yang masyhur. Kenapa tidak ada mazhab Laits? Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih.
Imam Laits tidak punya murid sehebat murid-murid Imam Malik. Kehebatan seorang guru terletak pada kehebatan murid-muridnya. Dari mana Ustadz Somad bisa tahu Kiai Haji Hadratul Muallim Kiai Syafi'i Hazami? Dari murid-muridnya yang sampai hari ini melanjutkan kajian-kajian fikih, kajian-kajian keislaman. Murid yang luar biasa. Dari murid yang luar biasa, maka orang mengenal guru-gurunya. Laits bin Sa'ad hebat, tapi murid-muridnya tidak menulis kajiannya, tidak mengembangkan ilmunya. Akhirnya mazhab Laits bin Sa'ad punah. Tapi Imam Syafi'i ingin berjumpa dengan murid-murid Imam Laits bin Sa'ad. Maka Imam Syafi'i sampai ke Mesir mengambil hadis. Muncullah mazhab yang baru. Imam Syafi'i punya dua mazhab. Ketika di Kufah disebut dengan qaul qadim, pendapat lama. Ketika sampai di Mesir, dia menemukan riwayat-riwayat baru yang tidak dia jumpai di Makkah, tidak dia jumpai di Madinah, tidak dia jumpai di Yaman, tidak dia jumpai di Kufah, tidak dia jumpai di Baghdad. Ternyata hadis itu ada di Mesir. Maka berubah pendapatnya. Itulah mazhab yang baru disebut dengan qaul jadid. Begitu pendapat para ulama, berubah pendapatnya karena menemukan dalil-dalil yang baru. Belajar dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir. Sampai hari ini masjid yang besar disebut dengan Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i. Di dalam masjid pada bagian samping ada makam yang di sampingnya dipagar dengan kayu jati yang luar biasa. Di Jazirah Arab yang susah mendapatkan kayu, tapi makamnya justru dipagar dengan kayu jati. Hadiah dari Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina dari tangan-tangan jahat Israel, dari tangan-tangan jahat kaum salibis. Dia adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berakidah Asy'ari, orang Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu Palestina pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Dulu Palestina pernah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk yang ketiga nanti insyaallah Palestina akan dibebaskan anak-anak muda dari DKI. Gimana mau bebaskan? Sholat subuh jam 8. Tapi subuh ini mereka hadir semuanya. Man nama, siapa yang tertidur walam yusalli, sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhuni, maaf, kencing setan di telinganya. Andai Allah tidak sayang, kelihatan dari wajahnya, nampak tulisan di telinganya WC setan. Tapi karena Allah masih Ghafur, masih Rahman, masih Rahim, hari ini tampak yang dilihat di wajah hanyalah peci, koko, sorban. Bisa ditutupi dengan status sosial. Engkau dimuliakan Allah bukan karena engkau mulia, tapi karena Allah masih menutupi cacat dan aibmu. Allah mastur auratina, tutupi aib dan cacat kami ya Allah. Selama engkau menutupi aib cacat saudara, man satara musliman, siapa yang menutup cacat aib saudaranya, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup segala cacat dan aibnya pada hari kiamat. Tapi hadis ini tidak berlaku pada tiga keadaan. Pertama, pada saat hakim bertanya dalam kasus pengadilan. Anda saksi, betul Pak Hakim, tolong ceritakan kejadian ini, gimana keadaannya? Mohon maaf Pak Hakim, saya tidak bisa, karena Nabi berkata, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Ini saksi goblok. Ustaz, saya mau bertanya suatu hukum. Hukum apa? Ini ada tetangga saya melakukan perbuatan ini. Ya, saya mau jawab. Apa masalahnya? Sebetulnya saya mau cerita Pak Ustaz. Terus, tapi Nabi bersabda, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Jadi saya nggak bisa cerita. Gimana saya mau jawab? Kamu nggak cerita. Yang ketiga, li ihqaqil haq wa ibtalil batil. Ada caleg pecandu narkoba, ada calon yang jahat, kotor, najis, tapi kemudian orang baik diam. Aku tidak khawatir dengan orang baik dan jahat. Yang aku khawatirkan adalah orang baik diam, sehingga orang yang batil menyangka dirinya betul.
Batil, betul, betul, batil. Saking banyaknya yang batil, orang yang betul diam, maka orang batil menyangka dirinya betul. Betul? Mulai bingung kan? Saudara yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah hari ini masih banyak para habaib, masih banyak para ulama yang berani mengatakan yang betul itu betul dan yang batil itu batil. Makanya doa kita diajarkan ulama, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Karena begitu banyak kebatilan memakai baju kebetulan, akhirnya dia pun menjadi betul. Nah, kemana ini kajinya? Tadi dari ulama bisa membelok dia ke sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggal Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tahun 204 Hijrah. Putuskah ilmu? Tidak. Ternyata 400 tahun setelah itu lahir ulama besar bernama Al-Imam An-Nawawi, bukan di Mesir tapi di Damaskus, Suriah, meninggal tahun 676 Hijrah. 204 Syafi'i, 676 Nawawi. Bangkit lagi mazhab Syafi'i karena ulama ini sampai-sampai tidak menikah. Ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada pernikahan. Di antaranya Imam Nawawi. Al-Ulama Al-Uzzab, ulama yang melajang karena mementingkan ilmu. Tiba-tiba datang seorang mahasiswa, Ustaz, saya terinspirasi dengan yang Ustaz sebut, maka saya pun ingin menuntut ilmu dan tidak menikah. Zaman Imam Nawawi, dia tidak menikah karena di zaman dia perempuan itu yang kelihatan cuma matanya, yang lain tertutup. Di zamanmu perempuan sekarang matanya tertutup, yang lain terbuka. Jadi kau tidak bisa mengikut Imam Nawawi. Zaman Imam Nawawi tidak ada yang namanya www.youtube.com. Jadi sekarang kamu tetap ngaji sama kiai-kiai, ngaji sama tuan-tuan guru, sama habaib, dan engkau menikah. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah mampu sanggup menikah, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, wahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tidak sanggup, belum ada modal, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat, puasa ayyamul bait 3 hari dalam sebulan. Tetap ada nafsu Pak Ustaz, puasa Senin Kemis 8 hari, tetap juga masih ada Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari makan, tetap masih ada Pak Ustaz. Puasa tiap hari, puasanya Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi meninggal Sayyidatuna Aisyah puasa setiap hari, tetap juga masih ada Pak Ustaz. Nggak mungkin kalau sudah puasa tiap hari. Adik-adik mahasiswa, bagus kalian banyak-banyak puasa sunat. Nafsu ada, tenaga nggak ada. Nanti datang teman, bro, ada cewek cantik. Oh, udah nggak kelihatan. Uang jajan bisa ditahan, hawa nafsu bisa dikendalikan. Begitulah para ulama dulu, bangkit semangatnya. Bagaimana Imam Nawawi membangkitkan mazhab Syafi'i? Imam Nawawi pernah mengaku dalam tarajim biografinya bahwa Imam Nawawi tidurnya di atas meja ketika mengantuk berat sambil menulis dan keningnya jatuh ke atas meja. Begitu dia terbangun, lanjut lagi menulis. Berapa lama? Selama 2 tahun aku tidak pernah menempelkan tulang belakangku ke atas kasur. Begitulah Imam Nawawi. Jadi maka jangan heran ketika dihitung kitab Imam Nawawi, Rawdatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kamu belajar kitab hadis, ya. Kitab apa? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi.
murid dari Imam Al-Bukhari, menulis kitab hadis, maka selalu disebut Bukhari Muslim. Kalau nggak paham hadis Sahih Bukhari, jangan baca terjemahnya, baca syarahnya. Apa nama syarahnya? Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, ditulis oleh imam bermazhab Syafi'i bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, ditulis lagi oleh Imam Al-Qastullahi, ditulis lagi oleh Imam Badruddin Al-Aini. 3 syarah masyhur di samping syarah yang lain. Tapi untuk Sahih Muslim, nggak paham Sahih Muslim, ditulis oleh Imam Nawawi berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kamu tadi baca apa? Kitab hadis. Siapa yang nulis? Imam Nawawi. Apa nama kitabnya? Riyadhus Shalihin. Kamu tadi baca doa. Iya, apa kitabnya? Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir. Siapa yang menulis? Imam An-Nawawi. Kamu tadi ngapal hadis, ya, hadis apa? 40 hadis untuk anak-anak pemula. Siapa yang nyusun? Imam Nawawi. Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan Imam Nawawi. Ditulis kitab-kitab. Ketika dihitung karya Imam Nawawi, tidak masuk akal. Lebih banyak jumlah hitung halamannya dibandingkan dengan umurnya. Karena orang ngitung dia tidur, ternyata tidurnya sedikit sekali. Itu beda kita dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi tidurnya sedikit, sedangkan kita sedikit-sedikit tidur. Ini Ustadznya Somad nyindir siapa? Nyindir diri saya sendiri. Saya tadi antara iqamat dan azan pun masih sempat tidur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata begitu tidurnya para ulama, sampai pernah ketika suatu musim haji, di tempat yang sama, di musim yang sama, di kamar yang sama, 3 ulama besar melaksanakan haji. Yang pertama Imam Yahya Ibnu Ma'in, ahli hadis. Yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal, ahli zuhud, ahli ibadah, juga ahli hadis. Yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, ahli fikih, juga ahli hadis. Ketika mereka sama-sama berangkat haji di tempat yang sama, selesai sholat isya di Masjidil Haram, mereka pulang ke kamar untuk istirahat tidur, persiapan tenaga supaya besok bisa beribadah lagi. Dan pada malam itu Imam Ahmad bin Hanbal tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, sampai azan subuh berkumandang. Mereka sholat subuh. Selesai sholat subuh, Imam Syafi'i bertanya, Ahmad, ya, tadi malam aku lihat engkau tegak, ruku, sujud sampai azan subuh. Apa yang kau lakukan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, khatimtul Qur'ana, aku khatamkan Al-Quran 30 juz dalam tahajudku tadi malam, wahai Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada Yahya Ibnu Ma'in, ya, tadi malam aku lihat engkau miring ke kiri, miring ke kanan, sampai subuh engkau tidak tidur, gelisah sekali. Apa yang kau pikirkan, Yahya? Kata Imam Yahya bin Ma'in, aku sedang menseleksi hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu. Akhirnya tadi malam aku dapat menyeleksi 200 hadis tanpa laptop Core to do. Mereka balik bertanya, Syafi'i, engkau bisa melihat kami, berarti engkau juga tidak tidur. Apa yang kau lakukan? Kata Syafi'i, tadi malam aku mengistimbat hukum dari Quran dan Sunnah, Quran, hadis, ijma', qiyas, dan aku berhasil mengeluarkan hukum halal haram sebanyak 200 ijtihad hukum. Andai kita orang yang keempat di kamar itu, kira-kira apa yang akan kita jawabkan kepada mereka? Waktu kita banyak terbuang oleh Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Kelak semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata ulama-ulama fikih yang masyhur, yang hebat dengan ijtihadnya, yang populer di tengah umat, meninggal dunia ulama fikih, meninggal dunia ulama tasawuf. Lalu kemudian ulama tasawuf berjumpa dalam mimpi dengan ulama fikih. Hai ulama fikih yang hebat bicara, hai ulama fikih yang tajam hujahnya, hai ulama fikih yang masyhur jabatan muftinya.
Bagaimana engkau di sana? Kata ulama tasawuf, ulama fikih mengambil debu, diletakkan ke tapak tangan, lalu menghembuskan. Begitulah kepopuleran, begitulah kemasyhuranku ketika di dunia. Hilang dihembus angin. Yang tersisa mana? Yang tersisa hanya 2 rakaat tahajud di tengah malam. Yang tersisa mana? Yang tersisa hanya keikhlasan. Lain daripada keikhlasan berterbangan seperti debu yang dihembuskan angin. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur, populer di dunia, tapi malaikat tak pernah mengenalnya. Itulah yang paling dikhawatirkan, ditakutkan. Masyhur di YouTube, masyhur di Instagram. Siapa itu? Itu Ustadz Somad yang followernya 5 juta di Instagram itu. Tapi ternyata malaikat tidak mengenalmu. Tapi di sana ada seorang guru mengaji di surau yang kecil, dari maghrib ke isya. Muridnya hanya 5 orang, kajiannya pun hanya Iqra, aa, bataba, batata, batasa. Tapi dia sudah mewariskan ilmu. Di sana ada di terminal, dia tidak LCMA, tapi dia sudah berhasil membuat preman tobat yang dulu tatunya besar, gambar ular kobra. Setelah tua kena kencing manis jadi cacing pita. Hari ini orang itu dapat hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Kita belajar kepada ulama yang kami hormati, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad, salah seorang ulama kita. Oh, jangan kau sebut ulama saudaraku, karena kata orang kampung kami, kalau nama itu terlalu besar, tidak sesuai dengan orangnya, bawaannya demam, meriang, panas dingin. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya orang yang suka mengutip pendapat ulama. Qala Syafi'i, qala Malik bin Anas, qala Nu'man bin Thabit Al-Hanafi, qala Ahmad bin Hanbal Al-Hanbali, qala Imam An-Nawawi, qala Imam As-Suyuti, qala Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, qala Al-Mahalli, qala fulan. Karena selalu mengutip pendapat ulama, disangka orang ulama. Karena selalu duduk dekat dengan doktor, disangka orang doktor. Karena duduk berfoto dekat dengan Dr. Fauzi Bowo, disangka orang Dr. Abdul Somad. Disangkanya dokter bisa nular kayak penyakit cacar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa al-faqir hamba Allah jauh. Dari tadi Ustadz ngelihat atas itu ngelihat apa? Saya ngelihat jam. Kenapa subuh ini ceramah begitu lama terasa? Di tempat lain saya ceramah tadi malam mengalir, kemarin mengalir biasa saja. Ternyata ceramah di depan santri biasa. Begitu dihadapkan dengan para ulama, jam seperti tidak bergerak. Saudara yang dimuliakan Allah, di mana-mana Abdul Somad ceramah tidak lebih tidak kurang. Tadi dimulai 4:30, sekarang 5:30, pas 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml.